Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Muzaki dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud memiliki nama lengkap yaitu Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani. Ayahnya Al-Ash'ad bin Ishaq juga seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid. Imam Abu Dawud adalah salah seorang imam dan tokoh ahli hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis, lalu memilih dan menuliskan 4.800 diantaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Beliau juga seorang tokoh ahli hadis yang menghafal dan memahami hadis beserta ilatnya. Beliau lahir pada 202 Hijriah di Sijistani, yaitu suatu kota di Basrah. Beliau lahir bertepatan pada masa dinasti Abbasiyah yang dijabat oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dari kata Asdi, yaitu sebuah suku besar di Yaman, dan dari kata As-Sijistani, yaitu daerah yang terkenal di India bagian selatan. Sejak kecil, Imam Abu Dawud sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Imam Abu Dawud terlahir di tengah keluarga yang agamis. Mengawali intelektualnya, ia mempelajari Al-Quran dan literatur bahasa Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis. Sebelum dewasa, beliau sudah mempersiapkan diri untuk melangkah di berbagai negeri. Dia belajar hadis dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan, dan negeri-negeri lainnya. Pengembaraannya ke berbagai negeri itu menunjang beliau untuk mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya. Kemudian hadis itu disaring, lalu ditulis pada kitab Sunan. Abu Dawud sudah berulang kali mengunjungi Baghdad. Di kota itu, dia mengajarkan hadis dan fikih dengan menggunakan kitab Sunan sebagai buku pegangannya. Kitab Sunan itu ditunjukkan kepada ulama hadis terkemuka, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan bahwa kitab itu sangatlah bagus. Imam Abu Dawud juga memperkenalkan kepada hadis Nabi, sehingga beliau pun tertarik untuk mengaji dan mendalaminya. Berbagai ilmu hadis pun dikuasainya dengan baik. Ia hafal banyak hadis dan juga rajin mengoleksinya. Hampir semua guru besar hadis di negerinya ia datangi. Beliau mendengar langsung penyampaian hadis dari mereka. Masa pendalaman hadis terhitung cukup lama, mulai dari balik sampai usia 19 tahun. Ia belajar pada guru hadis di negerinya. Baru ketika usia 20 tahun, ia berkelana ke Baghdad. Beliau memulai perjalanannya ke Baghdad dan menemui kematian dari Imam Muslim. Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sajistan seperti Khurasan, Baglan, Haran, Rai, dan negeri Naisabur. Setelah beliau masuk ke kota Baghdad, beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al-Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Basrah. Dan beliau menerimanya.
Pada tahun 221 Hijriah, beliau datang ke Kufah dan mengambil hadis dari Al-Hafiz Al-Hasan bin Robi Al-Bajali dan Al-Hafiz Ahmad bin Abdillah bin Yunus Al-Yarbu'i, yang keduanya adalah guru dari Imam Muslim. Sebelumnya, beliau berkelana ke Mekah dan meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, lalu ke Damaskus dan mengambil hadis dari Ishaq bin Ibrahim Al-Faradisi dan Hisham bin Ammar. Kemudian pada tahun 224 Hijriah, beliau pergi ke Himsi dan mengambil hadis dari Imam Hayawah bin Syurai Al-Himsi. Kemudian mengambil hadis dari Abu Ja'far An-Nafiri di Haran. Kemudian pergi ke Halab dan mengambil hadis dari Abu Taubah Robi bin Nafi Al-Halab. Lalu melanjutkan kelananya ke Mesir dan mengambil hadis dari Ahmad bin Soleh At-Tabari. Kemudian beliau tidak berhenti mencari ilmu di negeri tersebut. Bahkan seringkali beliau berpergian ke Baghdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hambal. Di sana beliau menerima dan menimba ilmu darinya. Imam Abu Dawud juga mendengar dan menerima ilmu dari ulama-ulama di Basra seperti Abu Salamah At-Tabuzaki, Abdul Walid At-Tayalisi, dan lain-lainnya. Karena itu, beliau menjadi seorang imam ahli hadis yang terkenal dengan banyak berkelana dalam mencari ilmu. Setelah dewasa, beliau melakukan rihlah atau perjalanan dengan intensif untuk mempelajari hadis. Ia melakukan perjalanan ke Hijaz, Syam, Irak, Jazirah Arab, dan Khurasan untuk bertemu ulama-ulama hadis. Perjuangannya yang sangat panjang ini ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Melalui rihlah keilmuannya ini, Imam Abu Dawud mendapatkan hadis yang sangat banyak untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab sunannya. Imam Abu Dawud memiliki pola hidup yang sederhana. Hal ini terlihat dari cara berpakaiannya, yaitu salah satu lengan bajunya lebar dan satunya lagi sempit. Menurutnya, lengan yang lebar ini untuk membawa kitab, sedangkan yang satunya lagi tidak diperlukan. Kalau lebar berarti pemborosan. Maka tidak heran jika banyak ulama yang semasanya atau sesudahnya memberikan gelar zaid, yaitu mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, dan warok, yaitu teguh atau tegar dalam menyikapi kehidupan. Imam Abu Dawud berhasil meraih reputasi tinggi dalam hidupnya di Basra setelah Basra mengalami kegersangan ilmu pasca serbuan Zarji pada tahun 257 Hijriah. Gubernur Basra pada waktu itu mengunjungi Imam Abu Dawud di Baghdad untuk meminta Imam Abu Dawud pindah ke Basra. Atas permintaan Gubernur Basra tersebut, Imam Abu Dawud pindah ke Basra dan menetap di sana hingga wafat. Pada tahun 275 Hijriah, Imam Abu Dawud As-Sijistani menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun, atau tepatnya pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah di Basra, dan dimakamkan di samping makam Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ada mazhab yang dianut oleh Imam Abu Dawud. Menurut ulama Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Tabaqatul Fuqaha menggolongkan Imam Abu Dawud bermazhab Hambali karena beliau murid dari Imam Ahmad bin Hambal. Begitu pula dari ulama Qadhi Abdul Husain Muhammad bin Qadhi Abu Ya'la yang termaktub dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Penilaian ini disebabkan karena
Imam Ahmad bin Hambal adalah guru dari Imam Abu Dawud yang istimewa. Akan tetapi, ada beberapa ulama yang menghubungkan Imam Abu Dawud dengan bermadzhab Syafi'i. Kemudian ada guru-guru dan murid-murid dari Imam Abu Dawud. Guru-guru Imam Abu Dawud tercatat sekitar 49 orang ulama, antara lain ulama Ahmad bin Hambal, ulama Qutaibah bin Sa'ad, ulama Yahya bin Ma'in Abu Zakaria, ulama Al-Hafiz Abu Ja'far An-Nufaili, ulama Ishaq bin Rahawai, ulama Ahmad bin Sholih, ulama Utsman bin Abu Syaibah, ulama Amru bin Aun, ulama Syahban bin Sholih, ulama Haywah bin Syurai Al-Himshi, ulama Hisham bin Ammar, ulama Amru bin Marzuq, ulama Musaddad bin Masarhad, ulama Abdul Walid At-Tayalisi, dan lain-lainnya. Namun beberapa yang paling menonjol adalah ulama Ahmad bin Hambal, ulama Utsman bin Abu Syaibah, dan ulama Qutaibah bin Sa'id yang juga guru dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada murid-murid beliau, yaitu diantaranya Imam Abu Isa Al-Tirmizi, Imam Nasai, Abu Ubaid Al-Ajuri, Abu Thayyib Ahmad bin Ibrahim Al-Baghdadi, Abu Amru Ahmad bin Ali Al-Bashri, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Khala Al-Faqih, Ismail bin Muhammad As-Sofar, Abu Bah bin Abi Daud, Zakaria bin Yahya As-Saji, Abu Bakar bin Abi Dunya, Ahmad bin Sulaiman An-Najjar, Ali bin Hasan bin Al-Am Ansori, Muhammad bin Bah bin Dasa At-Tamar, Abu Ali Muhammad bin Ahmad Al-Lu'lu'i, Muhammad bin Ahmad bin Yakub Al-Madusi Al-Bashri, dan lain-lainnya. Lalu ada karya-karya atau kitab karangan dari Imam Abu Dawud. Yang pertama, kitab As-Sunan atau Sunan Abu Dawud. Yang kedua, kitab Al-Marasil. Yang ketiga, kitab Al-Qadar. Lalu kitab An-Nasik wal Mansuk. 5. Kitab Fadailul A'mal. 6. Kitab Az-Zuhud. 7. Kitab Dalailun Nubuwah. 8. Kitab Ibtidaul Wahyu. 9. Ahbarul Khawarij, dan lain-lainnya. Kemudian ada penilaian ulama terhadap Imam Abu Dawud. Yang pertama, penilaian dari ulama Musa bin Harun yang berkata bahwa Imam Abu Dawud diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat untuk surga. Yang berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih utama dari dia. Kemudian ada penilaian dari Abu Khatim bin Hibban yang menyatakan bahwa Imam Abu Dawud adalah seorang imam dunia dalam bidang fikih, ilmu, hafalan, dan ibadah. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis dan tegak mempertahankan sunnahnya. Kemudian pendapat dari ulama Al-Hakim mengatakan bahwa Imam Abu Dawud adalah imam ahli hadis pada zamannya dan tidak ada yang menyamainya. Kemudian ada pendapat dari Abu Bah Asy-Syaghani yang berkata hadis dilemaskan bagi Imam Abu Dawud sebagaimana besi yang dilemaskan bagi Nabi Daud. Ungkapan itu adalah perumpamaan bagi keistimewaan seorang ahli hadis yang telah memudahkan yang rumit dan menegakkan yang jauh serta memudahkan yang sukar. Kemudian ada pendapat dari ulama Zahabi yang memuji karya beliau dengan ucapan Imam Abu Dawud dengan keimanannya dalam hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya termasuk dari ahli fikih yang besar. Ada kitab as-sunnahnya yang telah jelas menunjukkan hal tersebut dan masih banyak penilaian baik dari ulama-ulama lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.